Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk join ke webinar saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Atu Taufifa, asal dari Universitas Wanita Internasional Bandung. Kali ini saya akan membawakan webinar yang berjudul Mendalami UI/UX, Strategi dan Praktik Terbaik untuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini ada definisi UI, User Interface, dan UX, User Experience. UI adalah segala yang berhubungan dengan interaksi langsung antara pengguna dan produk, seperti tata letak, warna, desain grafis, dan elemen-elemen lain yang digunakan dalam pembuatan aplikasi atau situs web. Dan UX adalah pengalaman keseluruhan pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Ini mencakup segala hal mulai dari perasaan, persepsi, respon, dan emosi pengguna terhadap pengalaman tersebut, serta bagaimana produk tersebut memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan dan tujuan pengguna. Dan di sini pentingnya memahami perbedaan dan hubungan antara UI dan UX. Memahami perbedaan dan hubungan antara UI dan UX penting karena keduanya saling terkait dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Dan di sini ada perbedaan. UI berkaitan dengan tampilan visual dan interaksi langsung antara pengguna dan produk. Sedangkan UX lebih berkaitan dengan keseluruhan pengalaman pengguna, termasuk aspek emosional dan fungsional. Lalu di sini ada hubungan. UI adalah bagian dari UX yang lebih besar. Desain UI yang baik berkontribusi pada pengalaman pengguna secara keseluruhan. Tetapi UX juga mencakup elemen-elemen seperti kegunaan, aksesibilitas, dan kepuasan pengguna. Yang ketiga ada keselarasan. Desain UI yang konsisten dan menarik dapat meningkatkan UX dengan mempermudah navigasi dan meningkatkan pemahaman pengguna tentang produk dan layanan. Yang terakhir ada fokus pada pengguna. Baik UI maupun UX harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna. Memahami perbedaan dan hubungan antara keduanya membantu tim desain untuk lebih fokus pada pengalaman pengguna yang positif. Lalu di sini ada mengapa UI dan UX menjadi kunci dalam keberhasilan produk digital. Karena UI/UX menjadi kunci dalam keberhasilan produk digital karena mereka memengaruhi pengalaman pengguna secara langsung. Antarmuka yang baik, UI membuat produk mudah digunakan, sementara pengalaman pengguna yang baik, UX
memastikan pengguna merasa puas dan terhubung dengan produk tersebut. Dengan mengoptimalkan UI/UX, produk dapat menarik, mempertahankan, dan meningkatkan basis pengguna, serta membedakan dirinya dari pesaing. Di sini ada prinsip-prinsip desain UI yang efektif. Yang pertama ada konsistensi. Mengapa? Konsistensi dalam desain elemen seperti warna, tipografi, dan ikon sangat penting. Yang kedua ada keterbacaan. Pemilihan tipografi yang tepat, kontras yang jelas, dan penggunaan ruang putih untuk meningkatkan keterbacaan. Yang ketiga ada kejelasan. Bagaimana menyusun informasi secara hierarkis untuk memudahkan pengguna dalam navigasi. Yang terakhir ada kesederhanaan. Menghilangkan kompleksitas yang tidak perlu untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih lancar. Lalu di sini ada desain responsif dan mobile first. Desain responsif. Mengapa penting untuk memastikan pengalaman yang konsisten di berbagai perangkat dan ukuran layar? Pendekatan mobile first menyesuaikan strategi desain untuk pertama kali berfokus pada pengguna mobile, mengingat meningkatnya penggunaan perangkat mobile. Di sini ada tren terkini dalam desain UI/UX. Dark mode menyelami tren pengguna mode gelap dan manfaatnya dalam meningkatkan kenyamanan pengguna. Voice user interface menghadapi masa depan interaksi suara dan bagaimana kita dapat merancang pengalaman pengguna yang sesuai. Augmented reality dan virtual reality membahas potensi AR dan VR dalam mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Lalu di sini ada kesimpulan dan tantangan di masa depan. Khususnya di kesimpulan di webinar saya ini adalah 1. Meringkas kembali pentingnya desain UI/UX yang efektif dalam menciptakan produk yang sukses. Yang kedua, ada tantangan yang dihadapi oleh desainer UI/UX di masa depan, seperti mengikuti perkembangan teknologi dan memenuhi harapan pengguna yang semakin tinggi.
Baik, sekian dari pembahasan webinar saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih belajar. Baik, saya lanjut untuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, di sini ada pertanyaan dari Kak Alif Sofia. Izin bertanya Kak, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik?
Untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna, penting untuk melakukan riset pasar yang mendalam seperti wawancara pengguna, survei online, dan analisis data pengguna. Selain itu juga, penggunaan alat seperti heat maps dan analitik dapat memberikan wawasan tambahan tentang perilaku pengguna di platform kita. Bagaimana Kak Alif Sofia? Apakah sudah terjawab? Baik, di sini ada pertanyaan dari Kak Intan Safira. Izin bertanya Kak, berdasarkan kesimpulan tadi, apa tantangan terbesar yang sangat mungkin mengancam para UI UX designer itu sendiri? Salah satu tantangan terbesar yang mungkin mengancam para UI UX designer adalah perubahan cepat dalam teknologi dan tren desain. Dalam lingkungan yang terus berubah, para desainer perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Bagaimana Kak Intan? Apakah sudah terjawab? Baik, di sini ada pertanyaan dari Kak Reynal. Apa saja strategi dan praktik terbaik untuk meningkatkan pengalaman pengguna? Ada beberapa strategi dan praktik yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna UX. Yang pertama, ada pemahaman mendalam tentang pengguna. Mulailah dengan memahami siapa pengguna produk atau layanan Anda, kebutuhan mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk tersebut. Yang kedua, ada penyederhanaan antarmuka.
Usahakan untuk membuat antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada desain responsif. Pastikan produk Anda dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat dan layar, dari desktop hingga ponsel pintar. Yang keempat ada pengujian pengguna. Lakukan pengujian pengguna secara teratur untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna tentang kegunaan dan pengalaman mereka. Yang kelima ada konsistensi desain. Pertahankan konsistensi dalam desain antarmuka, termasuk pola desain, tata letak, warna, dan gaya visual agar pengguna tidak bingung saat berpindah halaman atau fitur. Yang keenam ada keterlibatan pengguna. Libatkan pengguna dalam desain pengembangan dengan meminta umpan balik, menyelenggarakan sesi wawancara, atau bahkan melibatkan mereka dalam pengujian beta. Yang ketujuh ada analisis data. Gunakan data pengguna untuk memahami pola perilaku pengguna, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan mengambil keputusan desain yang didukung oleh bukti. Dengan menerapkan strategi tadi, praktik ini secara konsisten, Anda dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan keberhasilan produk atau layanan Anda. Bagaimana Kak Reynal? Apakah sudah terjawab? Di sini ada pertanyaan dari Kak Yuliani. Izin bertanya Kak, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa strategi yang mereka gunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna? Perusahaan dapat memastikan kesesuaian strategi mereka dengan kebutuhan dan preferensi pengguna dengan langkah-langkah ini. Yang pertama, ada penelitian pengguna. Melakukan penelitian mendalam untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna secara langsung. Yang kedua ada analisis data. Mengumpulkan dan menganalisis data pengguna untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang interaksi pengguna dengan produk atau layanan perusahaan.
Yang ketiga ada membuat persona pengguna. Membuat profil pengguna yang representatif untuk memahami beragam kebutuhan dan preferensi pengguna. Yang keempat ada pengujian pengguna. Melakukan pengujian pengguna secara reguler untuk menguji fitur baru, antarmuka, dan perubahan lainnya sebelum diperkenalkan ke pasar. Yang kelima ada umpan balik terus-menerus. Mendengarkan umpan balik pengguna secara terus-menerus dan merespon dengan cepat terhadap masukan dan saran yang diberikan. Yang keenam ada keterlibatan pengguna. Melibatkan pengguna dalam proses pengembangan produk atau layanan melalui survei, forum diskusi, atau sesi wawancara. Yang ketujuh ada memonitor tren industri. Memantau tren industri dan praktik terbaik dalam pengalaman pengguna untuk tetap relevan dan kompetitif. Dengan menggabungkan pendekatan tadi, perusahaan dapat memastikan bahwa strategi yang mereka gunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna secara efektif. Bagaimana Kak Yuli, apakah sudah terjawab? Dan di sini ada pertanyaan dari Kak Intan Safira. Izin bertanya Kak, bagaimana cara UI UX designer terus memperbarui pengetahuan dan upgrade skill mereka? Untuk terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan keterampilan UI UX designer adalah dengan cara yang pertama, terlibat dalam komunitas desain, bergabung dengan forum, grup diskusi, atau acara terkait desain untuk berbagi ide, belajar dari sesama profesional, dan mengikuti perkembangan terbaru. Yang kedua ada mengikuti kursus dan pelatihan. Mengambil kursus online, webinar, atau workshop untuk mempelajari teknik baru,
alat, dan pendekatan terbaik dalam desain UI UX. Yang ketiga, membaca buku dan sumber-sumber terkini. Menjelajahi buku, artikel, dan blog tentang desain UI UX untuk mendapatkan wawasan tentang praktik terbaru dan tren industri. Yang keempat, berlatih secara teratur. Mencoba proyek-proyek sampingan atau menyelesaikan tantangan desain untuk terus mengasah keterampilan dan eksplorasi kreatif. 5. Mendengar umpan balik. Menerima umpan balik dari pengguna, rekan kerja, dan klien untuk memahami kekuatan dan kelemahan desain mereka serta peluang perbaikan. Yang terakhir ada berpartisipasi dalam proyek terbuka. Bergabung dengan proyek open source atau komunitas desain yang memungkinkan untuk berkontribusi dan belajar dari pengalaman kolaboratif. Dengan komitmen untuk pembelajaran berkelanjutan dan eksplorasi kreatif, UI UX designer dapat terus mengembangkan keterampilan mereka dan tetap relevan dalam industri yang terus berkembang. Baik Kak Intan, apakah sudah terjawab? Lalu di sini ada pertanyaan dari Kak Alif. Izin bertanya lagi Kak, bagaimana kita bisa menggunakan data pengguna untuk menginformasikan keputusan desain dan pengembangan produk? Baik, data pengguna adalah kunci untuk mengambil keputusan desain yang terinformasi. Dengan menganalisis data seperti jalur pengguna, waktu yang dihabiskan di halaman, dan tingkat konversi, kita dapat mengidentifikasi area di mana pengalaman pengguna dapat ditingkatkan dan membuat perubahan yang relevan dalam desain produk. Begitu Kak Alif, apakah sudah terjawab?
Baik, di sini ada pertanyaan dari Kak Intan Safira. Izin bertanya lagi, Kak, bagaimana cara seorang UI UX designer mencari peluang mereka jika banyak sekali kekurangan dalam desainnya? Nah, jika seorang UI UX designer merasa ada kekurangan dalam desain mereka, langkah pertama adalah untuk secara objektif mengevaluasi kelemahan tersebut. Setelah itu, mereka dapat melakukan beberapa hal seperti yang pertama, belajar dan mengembangkan keterampilan. Fokus pada area di mana mereka merasa kurang, belajar dari sumber daya online, kursus, atau mentor untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang kedua, minta umpan balik. Meminta umpan balik dari rekan kerja, pengguna, atau komunitas desain untuk mendapatkan wawasan tentang area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga ada proyek sampingan atau pro bono. Ambil proyek sampingan atau volunteer untuk mempraktikkan keterampilan baru dan memperbaiki kekurangan. Yang keempat, jaringan. Bergabung dengan komunitas desain atau grup profesional untuk mendapat pengetahuan, mendapatkan inspirasi, dan memperluas jaringan profesional mereka. Yang kelima ada portofolio. Memperbarui portofolio mereka dengan proyek-proyek terbaru yang mencerminkan kemajuan mereka dan menunjukkan keterampilan yang ditingkatkan. Yang keenam ada mentorship. Mencari mentor yang dapat memberikan arahan dan saran tentang cara mengatasi kekurangan dalam desain mereka. Yang ketujuh, melakukan riset. Menguji desain mereka secara aktif dengan pengguna dan melakukan riset pasar untuk memahami tren dan kebutuhan pengguna yang terkini. Ingatlah bahwa perbaikan berkelanjutan adalah kunci dalam dunia desain, jadi jangan ragu untuk terus belajar dan berkembang ya. Bagaimana Kak Intan? Apakah sudah terjawab? Pertanyaan dari Kak Yuliani, izin bertanya lagi Kak, bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi pengalaman pengguna yang optimal? Perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi pengalaman pengguna yang optimal dengan langkah berikut. Yang pertama ada penelitian mendalam. Melakukan penelitian menyeluruh untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi pengguna dan faktor-faktor yang menghambat pengalaman pengguna yang optimal. Yang kedua, ada pengumpulan umpan balik. Pengumpulan umpan balik secara teratur dari pengguna tentang masalah atau kesulitan yang mereka hadapi saat menggunakan produk atau layanan. Yang ketiga, ada analisis data. Menganalisis data pengguna untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang mungkin menghambat pengalaman pengguna yang baik. Yang keempat ada pengujian pengguna. Melakukan pengujian pengguna untuk mengevaluasi secara langsung bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan dan mengidentifikasi area-area di mana hambatan terjadi. Yang kelima ada solusi berbasis teknologi. Menggunakan teknologi seperti analisis prediktif, kecerdasan buatan, atau algoritma pemrosesan bagaimana
pemrosesan bahasa alami untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara proaktif. Yang keenam, perbaikan terus-menerus. Mengadopsi pendekatan perbaikan terus-menerus dengan memperbaiki dan memperbarui produk atau layanan secara berkala berdasarkan umpan balik pengguna. Yang ketujuh, ada melibatkan tim multidisiplin. Melibatkan tim yang terdiri dari berbagai disiplin, termasuk desain, pengembangan produk, pengujian, dan dukungan pelanggan untuk bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui. Dengan mengambil langkah-langkah tadi, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi pengalaman pengguna yang optimal, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna dan retensi pelanggan. Baik, Kak Yuli, apakah sudah terjawab? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, mungkin sudah tidak ada yang bertanya ya. Sebelum saya tutup webinar saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah meluangkan waktunya join ke webinar saya dan menyempatkan waktunya untuk bertanya di sesi webinar saya. Baik, sekian dari webinar saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.